Kemudian yang ketiga yang menjadi rumus di dalam kita belajar adalah wastibarun, sabar ya. Kecerdasan sudah, sungguh-sungguh sudah, sabar. Yang nomor 4 adalah bulghoh. Bulghoh itu apa? Modal. Nah, bekal juga sama, modal, bekal, dan ya yang semisal ya. Kecerdasan, kesungguhan, sabar, kemudian modal. Kemudian yang kelima, irsyadul ustad, bimbingan dari guru. Bimbingan guru. Kemudian yang keenam, kata Imam Syafi'i, kita tidak akan bisa belajar kecuali dengan 6 perkara adalah tulus zaman, waktu yang towil, waktu yang apa? Lama ya, lama. Baik, ini kata Imam Syafi'i begitu. Dan sebenarnya poin 1 sampai poin 6 ini adalah bagian daripada sabar, bagian daripada sabar. Makanya tema kita malam hari ini kan teman sholat adalah sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu judul kita itu. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sedikit saja singgung pesan Imam Syafi'i ini. Yang pertama, kecerdasan. Inna nahnu nazzalnal Qur'anal Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an berbahasa apa? Berbahasa apa? Al-Qur'an Arab. Mboten sah protes nggih, kok ora nggo basa Indonesia rasa protes. Ya, enggak apa-apa. Nanti dulu. Nah, ini tinggal digini nyala. Rasa protes. Quran itu bahasa Arab, bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kemudian kalian menjadi orang yang berakal. Karenanya di dalam memahami Al-Qur'an pada khususnya, di dalam memahami hadis pada khususnya, dan di dalam memahami syariat Islam pada umumnya, itu harus pakai zakat. Zakat itu kecerdasan. Nggak bisa kita mau memahami agama ini kalau tidak punya kecerdasan, nggak bisa. Kemarin ada beberapa kalimat yang muncul. Seorang profesor diberi kesempatan untuk menyekolahkan atau memberikan satu riset penelitian tentang minat bakat pelajar Indonesia ke luar negeri. Kata profesor ini, ternyata dari 60, kalau tidak 60 peserta itu, yang kata dia adalah pesertanya yang cerdas-cerdas itu, tidak ada satupun di antara mereka yang pakai tudung ala orang Arab. Itu kata profesor. Mudeng maksudnya. Jadi orang sing jilbaban, nggak ada itu yang jilbaban. Karena katanya, ya mungkin ada orang yang mengatakan jilbab itu mengurangi kecerdasan. Nah, barangkali seperti itu ya. Ini kan ngawur gitu. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana saat ini kondisi pondok pesantren, yang mana saya selalu menyarankan kalau punya anak pondokkan. Darussahadah itu kalau tidak salah, kemarin informasi dari Ustadz Lanang terakhir itu sing daftar 6.000 kalau tidak salah, yang ditompo berapa? 400. Milih sak milih gitu. Yang waktu Ezar
Kompetitornya berapa Ustadz Arif? 200 yang diterima separuhnya itu ya. Ini kebanyakan begitu sekarang. Makanya kalau punya anak pesantrenkan. Jangan kemudian anggapan bahwa mindset pesantren itu pola pikir yang kalah dari yang lainnya. Jangan seperti itu. Saya dulu keingat betul bagaimana waktu di pesantren awal. Surang ngerti bahasane kaya ngopo, begitu masuk pertama langsung kemudian saya masuk di waktu itu di toilet, ada yang gedor pintu itu dengan bahasa Arab, kalau waktu itu bahasa Arab ya, man bidahil itu. Wah, saya bingung kan jawab opo gitu kan, baru masuk pesantren urung ngerti opo-opo. Di sana bahasanya dua, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Man bidahil 2 kali. Ping telu gedhuar sing rada seru, mat bidail. Wah, keringete rada oke harus mau orang ngerti, orang mudeng karepe. Baru kemudian yang keempat dia ngomong, "Kamu santri baru ya?" "Ya, saya santri baru." Baru kemudian itu. Di pesantren itu orang sholat subuh jamaah aja pelanggaran berat. Sementara di umum ya di luar pesantren yang maksud kami itu adalah menjadi hal yang barangkali menjadi hal yang biasa. Makanya kembali ke zakat. Jadi kita mau belajar itu harus pakai zakat, harus pakai kecerdasan. Itu. Yang kedua adalah apa itu? Kesungguhan. Jadi sungguh-sungguh, jangan belajar kayak diwarai sidik, ditakoni saka siji. Akhirnya karena tidak bisa menjawab, kemudian mutung. Nah, jangan seperti itu. Harus ada khirsun ya, harus ada kesungguhan. Bahasane ngutuk, ora iso ora apa-apa, sing penting kudu mangkat terus. Nah, itu. Kemudian sabar, kemudian modal. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang hari ini perlu kemudian kita pecahkan. Sebagian orang mengatakan, contoh nih, kita membuat TPQ misalnya. Kemudian TPQ itu berbayar. Nanti akan ada orang ngomong begini, ngaji kok bayar. Iya enggak? Ustadz Muslih itu yang menjadi tim kami, tim di Kutab, Ustadz Muslih, termasuk formulator beliau di Kutab di sini, itu diprotes. Ngaji kok bayar. Tak warai, wong samang nyuwun sewu ke terminal nunut napa? Pipis 2.000 kok ngaji gratisan. Nah, begitu toh. Nah, ini jadi mindset di masyarakat masih begitu, apalagi di tempat-tempat yang ya agak di pinggiran, ngaji kok bayar sama pipis wae bayar. Nah, modal itu kami punya satu cita-cita. Ini Temanggung belum ada menurut saya loh ya. Temanggung belum ada TPQ yang hari ini eksis, dalam arti kalau rumah tahfidz kita sudah punya di Gria Sakinah, itu rumah tahfidz. Tapi TPQ yang betul-betul taman pendidikan Al-Quran yang lulus dari situ kemudian dia punya makhraj yang bagus dan kemudian di situ bertarif, dalam arti bertarif itu bukan kemudian membebani, enggak. Tapi yang terjadi kenyataannya sekolah saat ini, pendidikan Al-Quran saat ini, yang bertarif, yang bayar dengan yang tidak bayar, itu malah mutunya jauh lebih baik yang bayar. Tepat Ustadz Muslih itu bayar. Muridnya sudah 60 lebih di sana yang menghafalkan Al-Quran. Memang maksud kita bukan hanya sekedar menumpuk bukan, tapi ketika ada satu modal, kata Imam Syafi'i tadi, maka di situ ada keterkaitan. Jadi orang yang dimasukkan di TPQ kita ini adalah orang yang tenanan. Nek ndak tenanan juga usah di sini, gitu. Aku sing orang sekitar sini bagaimana? Iya, memang kita harus kemudian memperhatikan lingkungan. Tapi ketika kita larut dengan keadaan, malah sing ono, pengalaman kita ya,
Yang ada itu biasanya sing apik nulari sing elek, nopo sing elek nulari sing apik? Kebanyakan rata-rata yang elek nulari yang apik. Maune ono potensi jadi tidak ada potensi. Makanya ini kami masih punya cita-cita bagaimanalah kita kemudian punya TPQ yang bertarif itu, dalam arti bukan kemudian alamin bayar enggak, tapi kemudian memang kita pingin kualitas. Termasuk Bapak Ibu rahimakumullah, kita sedang berproses, hari ini sudah dapat 11 anak. Kemarin dari 6 peserta yang awal, 3 yang awal itu dia sudah selesai 1 juz dalam waktu kurang dari 3 bulan menghafal di sini. Dan memang bismillah, minta doanya, kita tidak mau mengadakan satu lembaga pendidikan itu kok nanggung. Ahad besok tanggal berapa itu? Tanggal 12 ya. Kita akan mendatangkan salah satu beliau termasuk ustadz yang memang ngutek-ngutek di dunia pendidikan, termasuk pakar juga, namanya Ustadz Wiramandiri Bakhrun yang beralamatkan dari Jogja. Itu kita undang kemari untuk ngaji di sini jam hari Ahad, nanti bisa dilihat di depan sana. Itu adalah kajian wali murid dalam rangka untuk membina parenting. Jadi anak-anak itu supaya kemudian mereka di sekolah diajari sebagaimana pendidikan fitrah, tapi di rumah juga orang tua ini kita bina. Itu salah satu adalah kita ngundang Ustadz Wiramandiri Bakhrun. Itu tanggal 12 terbuka untuk umum. Karena saya mikir kalau hanya wali murid yang jumlahnya hanya 11 itu sayang sekali, karena ini ilmu, maka kita buka untuk umum. Hari ini kita sudah ngontek Ustadz Budi Azhari yang suatu ketika insya Allah beliau akan hadir di sini juga untuk memberikan support kepada kita di dalam ya memang tadi. Jadi Kutab itu menjadi sekolah yang benar-benar, bukan menjadi hanya sekolah yang ala kadarnya. Kita tidak mau seperti itu. Insya Allah seperti itu. Makanya adanya modal. Kemudian ada bimbingan dari guru. Nah, ini penting, ada bimbingan dari guru. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang panjang. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya tema kita adalah ini bagian daripada sabar. Baik, kalau kemudian kita kembali ke sini, yang namanya sabar itu apa? Apa sabar itu kira-kira? Orang bilang sabar. Apa itu sabar? Baik, secara pengertian sabar itu di sini. Kalau menurut menurut bahasa, yang namanya sabar itu secara bahasa sebenarnya sederhana sekali, al-habsu ya. Atau kemudian diartikan dalam bahasa kita adalah penjara. Penjara atau sijnun. Saya mau tanya, kira-kira yang namanya penjara itu enak napa mboten? Enak enggak namanya penjara itu secara bahasa? Dari kalimatnya aja penjara. Kira-kira penak apa ora? Ning ada penjara yang enak. Kalau penjara kok kepenak, itu berarti bukan penjara gitu ya. Ini namanya sabar. Adapun secara istilah ini ada 3 makna. Yang pertama adalah sabar di dalam ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang pertama. Di dalam ketaatan. Kemudian sabar yang kedua adalah di dalam menjauhi perkara yang haram. Menjauhi yang haram, itu sabar. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, yang namanya sabar adalah menahan diri dari takdir yang tidak diinginkan ya, takdir yang tidak diinginkan.
Baik, jamaah sekalian, itu sabar. Kenapa ketaatan itu sabar? Kok iso taat kudu sabar? Kira-kira kenapa? Kenapa taat itu juga bagian dari kesabaran? Kira-kira kenapa? Contoh begini, jenengan tadi mau berangkat ke masjid, kemudian qadarullah ini agak hujan. Juk yang pakai sepeda harus pakai mantol, kemudian yang dekat harus pakai payung. Padahal umpomo nggih kok di rumah tidak berangkat ke masjid, njuk ndamel kopi kalih ngelinting, njuk nonton TV, enak enggak kira-kira? Enak yang mana antara ngopi dengan ngaji? Kira-kira secara manusia loh ya, secara manusia kira-kira enak yang mana? Ya enak sing ngopi, ora kudanan, ora kangelan nang masjid kesuwen, ya kan? Iso disambi nglinting, iso ditambi nonton TV karo legerengan. Nah, ini. Tapi panjenengan hadir di sini, memilih untuk itu. Anda bisa melakukan hal yang lainnya dalam perkara-perkara yang mubah, atau bahkan kemudian Anda juga bisa melakukan hal-hal yang dalam perkara maksiat. Makanya itu ada kesabaran. Nek ora sabar, ora iso. Begitu ya. Pagi-pagi krungu adzan subuh harus berangkat ke masjid. Sabar enggak kira-kira? Sabar. Maka ini sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang memiliki harta melebihi nisab harus kemudian mengeluarkan zakat mal. Kira-kira untuk menahan zakat mal bisa enggak? Milih bayar atau tidak, ada pilihan enggak? Ada, tapi panjenengan bayar, sabar. Kamangka dong-dongane ya walaupun enggak banyak, tapi uangnya itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Maka ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Sabar yang nomor 2 kata para ulama adalah sabar di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jadi kita secara manusia kadang-kadang kepingin untuk bermaksiat, ya. Pingin kadang kemudian kita mengambil sesuatu dengan cara riba, padahal ya belum kuat kita untuk membeli itu. Akhirnya cari jalur lain dengan cara sistem ribawi. Nah, barang itu kita dapatkan dengan cara riba. Itu mesti ada sabar di situ, sabar dalam menahan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam takdir yang tidak sesuai dengan sesuatu yang kita inginkan. Bapak Ibu rahimakumullah, menurut jenengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, kira-kira yang paling berat nomor berapa? Kira-kira yang sabar di dalam ketaatan kepada Allah atau sabar di dalam berbuat kemaksiatan atau sabar di dalam menghadapi takdir yang diinginkan? Kira-kira yang paling berat yang mana? Kira-kira nomor 1, 2 atau 3? Nomor pinten? Nomor 3. Sabar dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Betul, ini yang paling berat. Contoh, ada seorang yang memiliki harta, misalnya punya kendaraan baru gitu. Akhirnya kemudian baru beberapa hari dia pakai, ternyata kendaraannya hilang. Nah, contohnya begitu. Berat ya itu ya? Berat. Baik. Tapi kata para ulama, sabar yang paling berat itu adalah yang nomor 1. Jadi
ternyata selama ini hal-hal yang kita dapati dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, hal-hal yang menurut kita menyakitkan, itu adalah sabar yang menduduki prioritas nomor 3. Baru kemudian sabar yang lebih hebat dari itu adalah sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan atau sabar di dalam melakukan sesuatu hal yang tidak diizinkan secara syariat. Baru sabar yang paling istimewa adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ulama begitu. Alasannya kenapa? Alasannya, kalau sabar yang nomor 3 di dalam menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan itu, mau tidak mau, suka tidak suka, takdir itu pasti akan terjadi. Betul tidak? Betul. Kehilangan harta, mau tidak mau takdir itu sudah takdirnya hilang. Kehilangan orang yang kita cintai, mau tidak mau hilang itu. Jika memang sudah saatnya, tinggal pilihannya nanti. Ada orang yang sabar, ada orang yang marah, ada orang yang ridho, ada orang yang syukur. Itu nanti ada 4 begitu. Tapi yang pertama ini dia punya 2 potensi. Diberi harta, hartanya ini bisa disalurkan menjadi pahala, bisa disalurkan menjadi maksiat. Dan orang yang menyalurkan menjadi pahala, jangan dikira kemudian dia tidak memiliki potensi untuk menyalurkan kepada keburukan. Maka ini merupakan sabar yang hebat. Karena satu sisi dia bisa mengikuti hawa nafsu, sisi yang lain dia bisa mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti sabar yang paling berat niku napa wau? Sabar di dalam melaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan masalah sabar. Baik. Ini keterangannya tadi ya. Nanti Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini Ali Imran 200 itu, ini luar biasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasabiru. Ini sama-sama kalimat untuk sabar. Pertama menggunakan kalimat isbiru, maka bersabarlah kamu. Kemudian kalimat yang kedua wasabiru, sama, bersabarlah kamu. Kemudian yang ketiga adalah ribat, warobitu. Yang keempat wattaqullah, ada 4. Sabar, ribat, takwa. Nah, ini ada bedanya. Yang pertama adalah kalimat as-sabru, ya, as-sabiru. As-sabiru di sini yang dimaksud adalah sabar di dalam tadi ketaatan itu. Ini as-sabiru. Kemudian wasabiru, sebentar. Saya tadi tidak kuali sebentar. Keterangannya ada di bawah. Nanti kalau kebalik diingatkan ya. Keterangannya ada di bawah yang jelas. Yang pertama ini adalah sabar isbiru, itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sabar di dalam sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah ribat. Ribat itu apa? Ribat itu berjaga.
Makna aslinya ribat itu berjaga. Nanti diingatkan, dibuka tafsirnya antara isbiru dan wasobiru. Saya agak lupa yang mana yang di dalam ketaatan, yang mana yang di dalam menjaga kemaksiatan. Karena dua maknanya itu. Yang pertama adalah di dalam ketaatan, yang kedua adalah di dalam menjaga kemaksiatan. Kemudian ribat. Ada istilah ribat. Ribat itu secara pengertian, yang namanya ribat itu adalah berjaga. Kalau dalam fikih jihad itu disebutkan yang namanya ribat itu adalah seorang mujahidin, seorang tentara yang dia ditugaskan untuk berjaga di dekat perbatasan musuh dan dilengkapi dengan senjata, itu namanya ribat. Jadi makna asli daripada ribat itu adalah berjaga. Adapun nanti ada hadis di bawah yang menerangkan tentang masalah ribat. Apa di antaranya? Di antaranya yang dimaksud dengan ribat, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, isbaghul wudhu ala makarihi, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan tidak disenangi. Jadi dalam keadaan yang sangat amat dingin, itu wudhunya disempurnakan. Wa kathratul khatta ilal masajid, memperbanyak langkah kakinya menuju masjid. Kemudian wantidharus shalah ba'das shalah, menunggu antara waktu sholat dengan sholat berikutnya. Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Yang demikian itu merupakan ribat, yang demikian itu merupakan ribat. Ini makna yang lebih luas. Apa tadi yang pertama? Yang pertama menyempurnakan wudhu saat dingin. Yang kedua adalah memperbanyak langkahnya untuk menuju masjid. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat. Ini ada dua makna. Yang dimaksud dengan menunggu waktu sholat, yang pertama adalah kita berada di masjid tadi sholat maghrib. Kemudian sholat maghrib sambil diniatkan menunggu sholat isya. Maka selama kita berada di masjid ini dengan niatan menunggu waktu itu, maka ini termasuk ribat. Sama kemudian dengan dinilai sama kemudian dengan orang yang berjaga-jaga tadi di mana? Di perbatasan musuh saat dalam keadaan berperang. Itu begitu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah lebih luas. Jadi yang dimaksud dengan menunggu waktu sholat adalah tidak terikat di masjid saja. Tapi kemudian tadi sholat zuhur kita bekerja sambil kemudian menanti-nanti datangnya sholat asar. Itu makna yang kedua. Wallahu a'lam. Itu ya. Itu dua makna yang kemudian berbeda. Perintahnya tadi sabar, ribat. Kemudian yang terakhir adalah takwa. Nah, takwa itu bagian daripada yang ketiga tadi. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu dalam Quran surat Ali Imran tadi. Begitu ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke sabar. Orang kita itu memiliki potensi di dalam menghadapi poin yang ketiga tadi. Yang pertama sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi yang haram. Kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Yang pertama
Ada orang ketika mendapati sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dia adalah marah. Yang pertama apa? Marah. Ini di sini marah ya. Jadi ketika mendapati sesuatu hal yang diinginkan, dia marah. Apa bentuk marahnya? Bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan, bisa dengan hati. Hati contohnya, orang yang marah dengan takdir dengan hati. Contohnya apa? Contohnya bahkan naudzubillah, dia menyangka bahwa dengan sesuatu yang menimpa dirinya itu Allah Subhanahu wa taala telah berbuat jahat kepada hamba tersebut. Menyangka dia, wah Allah jahat dengan aku, Allah tidak adil ini dengan saya. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kita singgung di beberapa tempat di Temanggung, kami ceritakan, tidak kami sebutkan tempatnya di mana. Itu kalau sasi nopo syuro, kawan kami yang bercerita, itu mereka memiliki satu agenda. Apa agendanya? Agendanya adalah kemudian mengundang anak-anak yang nyun sewu yatim, diundang. Dalam satu acara itu kemudian diberi bingkisan. Apa bingkisan yang ada? Bingkisan yang ada itu adalah satu amplop yang kemudian, mohon maaf kami sebut nominal, isinya itu antara 100.000 atau 150.000 atau di bawah itulah, atau 200.000 lah gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kami mendapati ada beberapa anak yatim yang kemudian anak yatim ini diasuh oleh saudaranya. Begitu dapat undangan ngesuk arek suronan ono acara ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi sing oleh undangan itu malah bingung. Mental dia sudah kena itu. Kenapa? Ki oleh undangan arek teko gur paling nompo duit pinten 1.000. Arek ora teko ndarani semugih. Ada itu di Temanggung seperti itu. Yang kemudian dalam acara tersebut anak yatim dipaparkan di atas panggung, kemudian ini pemahaman makna hadis yang keliru, maka satu persatu jamaah yang hadir di situ naik ke atas panggung, kemudian mengelus kepala mereka, dielus-elus itu. Nah, ini yang terjadi begitu. Sampai kemudian karena kami cerita ini, ada orang yang marah, suatu ketika ada anak itu masih kecil, pas sasi suro, itu sampai histeris. Ya Allah, kenapa kemudian aku yang seperti ini, aku tidak punya bapak, aku tidak punya ibu. Itu terjadi itu. Ini keluar dari konteks tadi ya, keluar dari konteks. Maksud saya apa? Ini acara yang kemudian perlu kita luruskan. Nah, betul memang niatnya nek sing ora ngerti jan apik banget itu. Niatnya syiar. Tapi kemudian bagi mereka yang kemudian sudah di lapangan dan melihat dengan keadaan realita yang nyata, wong tok arek nampa duit 100.000 dadak diundang, didunggahake panggung. Wah, itu begitu. Sampai kemarin terjadi, ini hati-hati. Ada, kami tidak sebut dari mana, anak yatim datang satu tim, difoto itu. Oh, di sini ada anak yatim. Ya ada, difoto. Habis difoto, kemudian diupload di sosial media. Apa tulisannya? Open donasi, padahal keluarganya itu tidak pernah meminta sumbangan. Ini terjadi. Nah, ini sesuatu hal yang ya ini sakofah ya, supaya kita ngerti dan supaya nanti di sini juga sama. Pokoknya anggere ono lembaga dari manapun kok masuk ke Pandean minta data anak yatim, langsung ditakoni, Pak. Arek opo? Nek arek nyumbang jo tak terke. Ning nek arek, nah itu tadi, jangan sampai kita kecolongan, nanti kita punya anak yatim difoto, diupload di sosial media, dijadikan sebagai bahan kesempatan untuk mencari dana, kan repot. Nah, itu viral begitu. Ini terjadi di Temanggung. Begitu ya. Nah,
Ada orang yang kemudian terlepas dari tadi, kalau tadi ini salahnya penyelenggara karena tidak bisa ngupeni anak yatim begitu ya. Kalau ini ada orang yang memang ya tadi dengan hatinya dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adil. Wah sing ora tahu salat wis sugih, kene sing salat rewangi jengkang-jengking, rewangi ya kan? Ora sugih. Nah, itu ada yang seperti dengan hati. Ada yang dengan lisan, ada yang dengan anggota badan. Yang kedua adalah orang itu di dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ayasbiro. Dia apa tadi? Yang kedua sabar. Kemudian yang ketiga ridho. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, sabar dengan ridho itu kira-kira beda tak? Sabar dengan ridho itu kira-kira beda mboten? Bedanya di mana? Kira-kira? Ya, ridho itu melebihi dari sabar. Ada lagi? Secara mendasar, yang namanya sabar itu adalah sesuatu yang hatinya dia tidak menerima. Itu sabar. Atine ora karep, tapi dia bisa menjaga hati dari tidak bersuudzon kepada Allah. Dia bisa menjaga ucapan dari sesuatu yang tidak disenangi Allah. Dia bisa menjaga tindakan dari sesuatu yang kemudian tidak disenangi oleh Allah. Itu namanya sabar. Watine jan kempropok tenan niku bedegel mangkel gitu kan. Kaya kepengin tapi dia bisa menahan tangannya, dia bisa menahan lisannya, dia bisa menahan hatinya untuk tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Diparingi ujian misalnya, ada anggota keluarganya yang meninggal, karep boten, hatinya menginginkan ndak mungkin lah menginginkan, tapi dia lisannya tetap memuji Allah, tangannya dia tindak tanduknya tidak menunjukkan sesuatu yang marah kepada Allah. Ini namanya sabar. Yang ketiga adalah ridho. Nek ridho tingkatannya lebih istimewa daripada sabar begitu. Tapi juga dalam keadaan tertentu, tidak bisa dipukul rata gitu. Misalnya ono kemaksiatan, ojo ridho karo maksiat kan mah repot kan begitu kan. Jadi di kampung sini misalnya ini jelas ini maksiat, hatinya harus marah. Tapi apalah daya kemudian memang dia tidak punya kekuasaan, ya kan? Lisannya dia tidak bisa ngomong, tangannya tidak bisa bergerak, kekuasaan dia nggak punya, paling tidak hatinya dia mengingkari. Jangan sampai ridho dengan maksiat. Tapi dalam konteks kalau kemudian itu menimpa kepada kita, maka tetap sabar atau ridho. Nah kemudian yang ketiga malah syukur. Ada orang ditimpa sesuatu yang nggak enak tapi malah syukur. Contohnya siapa? Contohnya salah satu ulul azmi Nabi yang diberi penyakit kulit sampai Yun sewu ya, sampai istrinya aja gitu kan. Dan hanya disisakan hatinya dan lisannya hanya untuk berzikir kepada Allah. Itu contohnya itu. Apa kata istrinya suatu ketika? Ayub, engkau ini seorang nabi. Engkau kalau berdoa itu pasti didengar oleh Allah. Mbok yo berdoa, masa seorang nabi diberi, kamu tuh kalau berdoa pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ayub? Saya malu gitu. Saya malu. Jadi kenapa malu? Malu jangan-jangan
nanti saya menjadi orang yang bukan tidak sabar, tidak menerima dengan anugerah Allah. Wah, ini angel ini. Sakit bagi orang lain itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, tapi bagi seorang nabi ini menjadi anugerah. Kenapa anugerah? Iya, karena ketika dia ditimpa sakit, kemudian dia bisa bersabar, bahkan sampai kemudian di sini dia bisa bersyukur, wah ini pahala. Masa orang diberi pahala, dia malah kemudian tidak bisa mensyukuri apa yang diberi itu. Nah, orang sakit itu kan pahalanya luar biasa kan, begitu kan? Nah, ini teori daripada mengubah musibah menjadi anugerah. Ini luar biasa itu. Saya teringat Pak Toro, Allahu yarham, itu beliau pernah bersilaturahmi ke guru kami, namanya Ustadz Abdullah, sudah meninggal juga, Allahu yarham. Ketika bercerita tentang bagaimana keadaannya, waktu itu saya menyaksikan betul Pak Toro sudah semakin melumpuh, lemes, dan ya memang seperti itu keadaannya. Akhirnya kami main ke sana, kemudian mengeluhkan keadaan itu, dan guru kami Ustadz Abdullah itu bercerita, dulu pernah Pak Toro ada orang persis seperti jenengan, sakit tapi sakitnya tidak sama, datang ke sini. Kemudian kula niku ya ora iso ngekeki resep, kula tok iso maca kitab, kula tak ngepek kitab. Nah, ngepek kitab itu nyuntuh kitab ki nang kitab kok ceritane Nabi Ayub kok kaya ngeten gitu. Jadi kata kuncinya merubah apa tadi? Musibah menjadi anugerah. Maka perbanyak alhamdulillah. Karenanya para nabi itu ketika melihat sesuatu yang tidak dia inginkan, tetap dia memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu akhirnya begitu yang terjadi. Jadi ketika Pak Toro waktu itu mulai semakin melemah, itu dirubah. Wah, ini anugerah. Sampai kemudian saya menyaksikan sendiri, Bapak menyaksikan sendiri, kita menyaksikan sendiri bagaimana yang secara medis mestinya semakin drop, malah kemudian semakin membaik waktu itu. Qadarullah begitu. Nah, maka di sini salah satu usaha yang bisa kita lakukan di dalam kita mendapati takdir yang tidak diinginkan, maka berusaha untuk husnudzon dan kemudian merubah tadi mindset ya. Jangan dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang menyusahkan, terutama sakit itu tadi, tapi ini adalah ladang pahala yang bisa kita dapatkan. Ini masalah sabar, okay? Kemudian ada perintah khusus, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, itu nanti ada keterangannya dalam surat yang sangat terkenal dalam konteks kitab ini diterangkan kenapa kita harus sabar, karena sabar itu merupakan kunci daripada kesuksesan. Orang itu mau berbuat jahat saja dia harus sabar, betul ya? Betul. Seorang yang pengen mengkonsep kejahatan dalam jumlah yang besar itu harus sabar. Tidak mungkin bisa spontan, tidak bisa, harus sabar. Apalagi kita kemudian pengen mendapatkan satu kebaikan, maka sabar. Nah, besok kita akan bahas salah satunya adalah kalimat fa inna ma'al usri yusrun. Nah, itu demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada pengumuman besok malam Ahad, besok sore itu ada kajian tahsin di masjid ini. Ustadz Amir Fayat ya, Ustadz Amir Fayat kajian tahsin. Kemudian nanti ada kajian juz amma, begitu ya, kajian tafsir dan juz amma. Dan nanti panjenengan bisa melihat di sana itu pamflet sudah kita buat kegiatan yang ada di Al-Amin ini, termasuk yang Ustadz Wira Mandiri Bakron. Panjenengan silahkan bisa hadir untuk mengikuti kajian yang akan kita berikan pada kesempatan yang akan kita lalui begitu. Kalau tema Ahad pagi itu fokus dalam masalah pendidikan, Satu lagi sebenarnya
hal yang ingin saya masukkan ke sini adalah fikih fikih keluarga. Ini penting. Kemarin kami sudah mencoba untuk memasukkan, jadi Ustadz Agus Effendi ini kan 1 bulan 4 kali. Nah, yang 1 kali ini Ustadz kami minta untuk nanti kita memasukkan 1 lagi yang memang ini nanti akan nguplek-uplek fokus ke masalah dunia keluarga. Itu penting sekali dalam masalah dunia keluarga. Tapi hari ini belum bisa kita selenggarakan fikih kajian pendidikan keluarga. Mudah-mudahan ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti komplit kita tahsin ada, akidah ada, hadisnya kita belajar, fikih pendidikan keluarga kita belajar, qawaid fikih kita belajar, tahsin kita belajar, pinter ya lulusan Jamaah Masjid Al Amin nanti gitu ya. Mudah-mudahan begitu. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika. Insyaallah besok pekan depan nanti bisa diwaos di sana siapa yang memberi materi. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.